Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Restiana Iculinggajaya, dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis laporan keuangan. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, berikut adalah deskripsi dan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah analisa laporan keuangan. Mata kuliah analisis laporan keuangan memiliki bobot 3 SKS dengan total waktu 150 menit untuk setiap pertemuan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi manajemen keuangan yang diajarkan pada semester 6 dan memiliki prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil mata kuliah ini. 1. Manajemen keuangan dasar. 2. Dasar akuntansi. 3. Manajerial akuntansi. Pertemuan diselenggarakan seminggu sekali dengan total pertemuan 16 kali, termasuk ujian tengah semester yang diadakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester yang diadakan pada pertemuan ke-16. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana menganalisa kinerja dan posisi keuangan saat ini dan juga analisa proyeksi kinerja dan keuangan di masa yang akan datang. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa untuk dapat melakukan analisa laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan implikasi pelaporan keuangan untuk analisis laporan keuangan, mampu melakukan interpretasi secara tepat atas angka-angka yang tercantum pada laporan keuangan, dan juga memproyeksi keuangan yang akan datang melalui bimbingan belajar, diskusi kelompok, dan presentasi studi kasus. Mahasiswa harus dapat memahami dan juga menerapkan analisis laporan keuangan secara tepat dan menentukan prospek masa depan perusahaan. Mahasiswa juga harus mampu menjelaskan bagaimana strategi perusahaan dilihat dari adanya analisa laporan keuangan atas kinerja perusahaan di masa yang lampau. Mahasiswa mampu menggunakan analisa rasio dan teknik lain yang digunakan untuk dapat memprediksi, memforecast laba bersih dan arus kas perusahaan di masa depan. Menjelaskan peran analisis laporan keuangan dalam menilai kualitas kredit dari potensi hutang dan investasi ekuitas. Menjelaskan penyesuaian analis yang tepat pada laporan keuangan perusahaan dengan memfasilitasi dengan perusahaan lain. Capaian pembelajaran lulusan. Capaian sikap. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya dengan menunjukkan kemampuan menganalisa dan menyampaikan hasil analisa laporan keuangan secara profesional dengan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan keakuratan dan efektivitas analisis. 2. Capaian keterampilan umum. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. Dengan menggunakan konsep teoritis yang mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan analisis keuangan dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi dan manajemen resiko pada level manajemen di berbagai organisasi. 3. Capaian keterampilan khusus. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar analisa keuangan dan mampu melakukan evaluasi nilai dari berbagai instrumen investasi untuk mengambil keputusan investasi dan manajerial yang tepat. Mampu secara mandiri menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap jujur, luhur, dan setia melalui pengerjaan tugas analisa laporan keuangan dan studi kasus dengan nilai Turnitin yang sesuai. 2.
Mahasiswa dapat mempresentasikan analisa laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan melalui presentasi dengan penilai rubrik. 3. Mahasiswa dapat melakukan analisa laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan berdasarkan hasil perhitungan melalui analisa kuantitatif dan kualitatif dalam latihan soal dengan benar. 4. Mahasiswa mampu menguasai secara mendalam dan dapat menyimpulkan pengambilan keputusan berdasarkan analisis laporan keuangan. 5. Mahasiswa mampu mengerjakan studi kasus dan esai dengan benar. 6. Mahasiswa mampu menunjukkan konsep teoritis analisis laporan keuangan melalui pengerjaan esai dengan benar. CPMK dituang dalam sub CPMK dalam 9 topik sebagai berikut. Pertama, pengantar analisis laporan keuangan. Kedua, standar pelaporan keuangan. Ketiga, laporan laba rugi yang disajikan dalam 2 kali pertemuan. Keempat, neraca, perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan dalam 2 kali pertemuan. Review dan UTS, dan kemudian laporan arus kas dalam 2 kali pertemuan. Teknik-teknik analisa keuangan, kualitas pelaporan keuangan, dan melakukan aplikasi analisa laporan keuangan. Presentasi dan studi kasus daripada analisa laporan keuangan yang diberikan diakhiri dengan UAS. Buku pegangan yang pertama dari buku Thomas Robinson, Henry dan Broheim, International Financial Statement Analysis dari Wiley tahun 2020. Buku pegangan yang kedua adalah dari Martin Friedson, Fernando Alvarez, Financial Statement Analysis, A Practitioner Guide, 5th edition 2022. Dan adanya buku tambahan dari Subramaniam dan Will, Financial Statement Analysis, edisi ke-11 dari McGraw-Hill, International Edition. Tata kelas, absensi akan dilakukan setiap awal pertemuan kelas dengan maksimum kelambatan 15 menit. Jumlah maksimum absen dalam 1 semester adalah 2 kali. Tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi di dalam kelas. Tugas harus dikumpulkan dalam tenggat waktu yang tersedia. Pengumpulan melebihi tenggat waktu yang tersedia tidak diterima. Kecurangan ditemukan pada hasil tugas akan diberikan nilai 0 dan menyebabkan kegagalan di mata kuliah ini. Dan partisipasi aktif sangat dianjurkan. Adapun metode penilaian atau evaluasi, yang pertama, kegiatan akademik terstruktur, cut 30% melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, dan keaktifan di kelas. Untuk ujian tengah semester atau UTS, 35% yang dilakukan pada pertemuan ke-8 dengan soal esai untuk materi minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Ujian akhir semester UAS 35% dilakukan di akhir semester pada pertemuan ke-16 dengan soal esai pada materi minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15. Metode pembelajaran sinkronus on-site dengan tatap muka, sinkronus online dengan luring, asinkronus pembelajaran dan penugasan dengan Learning Management System LMS Moodle yang dapat diakses dengan link berikut dan MS Teams. Asinkronus maksimal sebanyak 3 kali pertemuan dalam 1 semester. Materi presentasi dan tugas menggunakan Learning Management System dan Microsoft Teams. Pada LMS Moodle terdapat materi pembelajaran, video pembelajaran, media untuk mahasiswa menyerahkan tugas. Berikut adalah salah satu analisa laporan keuangan. Terlihat di sini adanya overview untuk mata kuliah dan topik-topik dari topik minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Dan juga adanya materi presentasi. Dalam hal ini terlihat adanya file dan juga URL yang dapat mahasiswa akses, dan juga adanya assignment. Jadi mahasiswa dapat menyerahkan assignment dengan tenggat waktu, dan juga video pembelajaran dari Financial Statement Analysis dari CFA untuk memperkaya pemahaman mahasiswa. Dan
Untuk MS Teams, jadi ada kelasnya, analisis laporan keuangan, dan juga setiap message yang diberikan tentunya akan sampai ke seluruh mahasiswa, dan juga mahasiswa dapat menghubungi dosen melalui MS Teams. Yang saya harapkan adalah post daripada mahasiswa hanya pada grup MS Teams, bukan merupakan individu. Ya, untuk kasus-kasus tertentu, untuk individual boleh langsung mengirimkan email tetapi tidak mengirimkan melalui MS Teams. Demikian akan saya sampaikan pernyataan diri dosen dari bidang pengajaran. Berikut akan kami sampaikan cuplikan dari video pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis laporan keuangan. Selamat sore adik-adik. Sore. Nah, kita udah belajar ya tentang rasio. Kenapa kita harus belajar analisis laporan keuangan? Kira-kira menurut adik-adik, kira-kira kenapa kita harus belajar analisis laporan keuangan? Untuk mengambil keputusan dalam bisnis. Untuk bisa mengambil keputusan dalam bisnis. Untuk memahami kondisi keuangan dalam suatu perusahaan. Secara objektif. Iya. Ya, pelajaran kita belajar untuk historis dan juga proyeksi yang akan datang. Satu perusahaan dengan perusahaan lain, kita bisa langsung compare nggak? Misalnya perusahaan A dengan perusahaan B. Kalau size-nya beda, sulit untuk kita compare. Jadi kita pakai rasio, ya, supaya kita bisa compare. Misalnya, gross profit-nya antara perusahaan A dengan perusahaan B. Itu yang pertama, untuk compare satu dengan yang lain. Kedua, kita bisa lihat tren, ya, naik atau turun. Ya, sebelum kita masuk ke basic EPS, coba ya kita supaya ingat rasio yang kemarin kita belajar, kita ambil contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ya, yang kita udah belajar kemarin kan tentang rasio. Coba kita latihan ya, rasio. Nah, sini ada rasio nih. Nah, ini sih untuk forecast ya. Untuk forecast misalnya Astra. Ya, ada old forecast, ada new forecast. Nanti kita akan belajar kemudian ya untuk tentang forecast. Kita sekarang belajar tentang rasio. Ya, sebelum kita masuk rasio coba deh. Kalau income statement nih, kita lihat di sini. Ya. Ini gross profit-nya nih artinya seperti ini kan. Cuma hanya angka kan. Ya, kalau kita lihat dari rasio, balance sheet juga kan angka ya. Walaupun kita bisa analisa. Ya, kita bisa analisa dari angka satu pos dengan pos yang lain. Ya, cash flow kita akan belajar di minggu depan. Ya, sekarang kita belajar rasio. Nah, coba, ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak? Jelaskan. Profitability ratio untuk Astra tahun 2002 actual ke 2003 actual, ke 2024 forecast, 2005 dan 2006 forecast seperti apa? Ya, bagaimana profitability ratio-nya ini menggambarkan ya dari segi gross margin, operating margin, EBITDA margin, net margin, ROA sama ROE. Ada yang mau volunteer nggak? Oke, jadi kita lihat di sini dari rasio untuk Astra Internasional ya. Kita yang pertama kita belajar dari profitability rasionya. Ya, betul ya. Gross marginnya mengalami penurunan, operating marginnya juga mengalami penurunan, net marginnya naik sedikit kemudian juga stagnan, ya. Return on asset dan return on equity-nya menurun. Nanti kita akan lihat, ya. Kemarin minggu lalu kita udah belajar ROI, kita udah belajar Dupont. Masih ingat nggak ROI itu? Ini kan kita ada angkanya nih. ROI-nya 2022 15,1. Sempat naik 16,5, tapi di forecast nanti akan turun. Ya, akan turun. Nah, ROI itu terdiri dari 3 rasio. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu? ROI itu terdiri dari rasio apa aja? Ya, ROI itu mungkin saya ulang ya. ROI itu terdiri dari 3 rasio. Yang pertama adalah net profit margin, ya, yaitu profitability. Jadi net profit dibagi dengan total sales. Ya. Yang kedua adalah operating efficiency. Jadi itu TATO, ya. Operating efficiency, total asset turnover. Total aset, begitu dengar total asset turnover, ada turnover, total asetnya taruh di bawah. Jadi sales dibagi total aset.
Artinya seberapa banyak aset yang ada bisa menghasilkan sales. Ya, jadi yang pertama kita profitability, net profit margin, ya. Net profit margin itu apa? Net profit dibagi sales. Yang kedua adalah total asset turnover atau operating efficiency, seberapa besar dari aset yang ada bisa mengenerate sales. Jadi begitu dengar total asset turnover, begitu ada turnover, total asetnya taruh di bawah, yang di atasnya sales. Yang ketiga adalah leverage. Leverage itu debt to equity, ya, debt to equity. Jadi kalau kita coret-coret, jadi biar ingat ya, kita coret-coret di sini, ya, net profit margin dibagi sales atau dibagi revenue, ini kan net profit dibagi sales, ya, atau net income dibagi sales dikalikan tato. Begitu ya tato, total asetnya taruh di bawah, ya. Sales dibagi total aset dikalikan debt to equity. Nah, ini kan dicoret sales ke sales. Jadi net income dibagi total aset kan ROA. Ya. ROA ya dikalikan debt per aset. Aset net income per total aset kalikan aset per equity. Ini equity multiplier ya. Aset per equity. Net profit margin dikalikan tato dikalikan aset per equity atau equity per multiplier. Dari sini kelihatan, ini profitability, ini efficiency, ini financial leverage. Jadi kalau ROI-nya tinggi, ya angkanya bisa sama nih. Ya, angkanya bisa sama. Misalnya angkanya belakangnya 12. Ya, ini bisa dapat dari mana? Bisa misalnya dapat dari net profit margin-nya dia 6%. Ya, dikalikan. Misalnya sini 2, ya. 2. Nah, di sininya misalnya aset to equity-nya berarti bukan 20, bukan 12 ya. Jadi dari sini ya, adik-adik bisa ngerti ya. Bisa ngerti ya ROI terdiri dari apa. Kita lanjut ya. Nah, rasio yang berikutnya liquidity ratio. Masih ingat nggak liquidity ratio itu mencerminkan apa? Saya ulang ya. Liquidity ratio. Saya ngutang misalnya ke ibu ya. Saya ngutang ke ibu 1 juta. Nah, utang itu kan harus saya bayar. Untuk tahu saya itu liquid atau nggak liquid, apakah saya punya uang lancar untuk bayar ibu. Jadi current ratio itu gini. Ya, ini ada balance sheet. Ada current liabilities di sini. Ini kan saya harus bayar utang di sini. Dengan apa? Dengan current asset. Dengan current asset. Current asetnya ini ya ada macam-macam. Yang paling gampang itu current ratio. Current ratio untuk tahu saya bisa bayar enggak ke ibu, saya punya utang, ya. Utang saya di sini misalnya ada 1 juta. Kalau misalnya current aset saya ada 2 juta, berarti saya lancar karena ada 2 kali. Saya bisa bayar ya dengan current asset. Yang kedua tuh quick ratio. Itu dikurangin inventory. Contohnya matahari. Matahari current asetnya kan besar, tapi terdiri dari inventory, dan inventory kan susah di liquidity langsung ya. Jadi harus quick ratio adalah current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Jadi bawahnya itu pasti current liabilities. Kenapa? Karena liquidity untuk bayar kewajiban jangka pendek. Ya, apa itu cash conversion cycle di sini? Ya, cash conversion cycle itu bagaimana kita bisa ngebayarin ya. Jadi gini, kita punya, ini nggak termasuk sih pelajaran, ini kan dari Astra ya contohnya ya. Misalnya perusahaan uangnya itu akan tertanam di account receivable dan inventory. Saya punya perusahaan, ya, saya jualan sales, account receivable-nya itu baru akan dibayar misalnya 2 minggu kemudian. Jadi uang saya di sini akan ada 14 hari di sini. Ya, plus ya, ternyata saya juga ada inventory di sini. Ya, jadi ada inventory days. Jadi ini nggak termasuk sih. Untuk tahu cash conversion cycle. Ini dikurangin dengan account payable dan accrued expenses ya. Dan yang biasa kita belajar adalah activity ratio. Activity ratio adalah efisiensi
inventory turnover, receivable turnover, payable turnover. Jadi begitu lihat turnover, ya, langsung inventory-nya taruh di bawah. Ya, inventory-nya taruh di bawah, yang atasnya berarti COGS dibagi average inventory. Nah, nanti ini UTS keluar nih kayak gini nih. Turnover, payable-nya taruh di bawah, AP-nya taruh di bawah. Ya kan? Gitu. Solvency ratio ya, ada di sini punyanya Astra, namanya dia interest coverage yang kita bilang EBIT dibagi I. Nah, juga ada financial leverage ya, debt to equity dan net debt to equity. Tapi ini contoh-contoh ya di luar daripada. Nah, earning per share. Apa itu earning per share? Nih kita mesti belajar nih adik-adik nih. Ya nanti UTS keluar. Ya, sini baca earning per share. Earning yang available dibayarkan ke stakeholder. Ya, kita udah tahu net income. Cari earning per share gimana? Tinggal net income dibagi, di bawahnya kan udah bilang earning per share. Berarti net income dibagi, iya, jumlah saham ya, outstanding shares atau weighted average daripada shares. Ya, jadi kalau misalnya si A punya cuma 6 bulan ya dengan si B yang punya 1 tahun, tentunya kan earning per share-nya berbeda. Yang A hanya dalam waktu 6 bulan ya. Kalau kita bicara basic EPS itu untuk common shareholders. Jadi kita harus bayarkan dulu kepada preferred shareholder. Jadi rumusnya basic EPS net income dikurangin preferred dividend dibagi weighted average number of shares. Contohnya seperti ini. Perusahaan punya net income 2431 ya juta dan kemudian punya saham dimiliki oleh 488,3 juta. Weighted average number berapa? Basic EPS. Tinggal dibagi. Ya, tinggal dibagi. Ya, dalam hal ini dikasih tahu nggak ada preferred stock, jadi nggak ada preferred dividend. Juga nggak ada convertible securities, juga nggak ada options. Apa tuh itu basic EPS? Basic EPS basically berapa earning per share yang diberikan kepada common stockholder dan tanpa memperhitungkan adanya securities yang nanti bisa bikin dilutif untuk shareholder. Contohnya gini. Apa itu artinya dilutif? Jadi gini, misalnya Yosua, ya Yosua sebelumnya udah punya saham 1 juta Astra. Kemudian Astra keluarin lagi nih saham baru. Nah, karena Astra keluarin saham baru, earning yang ada kan nanti dibagi dengan saham yang lebih banyak kan? Berkurang kan dengan adanya tambahan saham baru. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi pasti akan berkurang. Ya, jadi nah, weighted average number of shares seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita tahu shares outstanding 1 Januari 1 juta, kemudian di-issue 1 April ya. Nah, dibikinnya tuh kan seperti ini. Yang Januari sampai dengan Maret selama 3 bulan, jadi 3 bulan itu 3/12 dikali 1 juta ya. Yang April sampai September selama 6 bulan, 6 bulan itu weighted average-nya ada tambahan 1,2. Jadi weighted average-nya semua adalah segini 1125.000 karena itu untuk basic EPS-nya, untuk berapa besar earning per share yang dimiliki. Jadi masing-masing pemegang saham itu punya berapa, mendapatkan berapa sebetulnya. Ini yang paling penting ya, kalau pemegang saham kan maunya earning per share-nya naik. Ya, nah kemudian diluted EPS. Apa itu diluted EPS? Ini dengan kompleks struktur. Jadi intinya gini, yang tadi ya basic EPS, net income dikurangin preferred dividend karena dibayarkan dulu kepada preferred stakeholder dibagi weighted average, itu basic EPS. Tapi kalau preferred dividend bawahnya weighted average-nya itu ya kalau misalnya ada optionsnya itu saya misalnya punya dengan harga yang lebih rendah daripada market value. Pasti dibeli oleh yang punya, pasti di-exercise. Karena di-exercise ya, jumlah sahamnya jadi menambah. Karena sebelumnya ada options kan. Ya, nah misalnya ada optionsnya ya 100.000. Jadi ada contohnya ya, contoh nih. Nah ini contohnya dia preferred shares ya. Preferred shares, each preferred share itu bayar dividen 10. Jadi nanti dikurangin preferred porsinya preferred dividend. Ya. Kalau misalnya kita ada perusahaannya punya weighted average number of shares outstanding, kemudian ada optionsnya karena harganya lebih murah daripada market share, itu dijalankan kan, di-exercise. Begitu di-exercise berarti jumlah saham beredarnya tuh nambah. Kenapa dikurangin lagi shares
that would have been purchased. Karena perusahaannya punya uang daripada option tersebut, itu tinggal dibagikan market value, jadi perusahaan itu bisa beli lagi shares-nya. Nah, kenapa dilakukan seperti ini? Ya supaya EPS-nya itu supaya return on equity-nya besar. Ya, jadi equity-nya tidak terlalu banyak. Nah, kayak ini aja. Sama dengan net income dikurangin preferred dividend dibagi weighted average of shares, ya. Dan kemudian diluted EPS itu pasti lebih rendah. Kenapa? Karena ada yang di bawahnya, ya. Ini bilangnya penyebut ya. Ini bilangnya penyebut kan. Penyebutnya pasti lebih besar. Ya, sama atau lebih besar. Jadi pasti diluted EPS pasti lebih rendah daripada basic EPS, ya. Nah, di bawahnya gimana cara ngitungnya? Weighted average of shares-nya sama. Kemudian kalau ada options yang harganya lebih murah, itu di exercise. Misalnya, punya option 100.000, ya. Dikalikan, oh dia bisa exercise price dengan harga 20. Jadi, begitu sedangkan market price-nya 25. Jadi oleh yang pemegang options pasti dijalankan. Karena apa? Dia beli lebih murah. Berarti dapat uang, perusahaan dapat uang berapa? 20 dikalikan 100.000. Jadi perusahaan dapat uang 2 juta, ya. Perusahaan sekarang dapat uang 2 juta dari sini. Begitu uangnya dapat, uangnya ini dia mau beli kembali saham yang ada. Beli kembali dengan harga 25. Ya, jadi dibagi 25, jadi berapa nih? 2 juta bagi 25, 8.000, ya. Nah, jadi outset misalnya weighted average shares-nya kemarin ada 1 juta, 1 jutanya, ya, berarti tambah 100.000 karena optionsnya nambah jadi shares, dikurangin 80.000. Cara ngitungnya cuma begini doang, gampang kan? Gampang nggak? Kalau udah ngerti gampang kan? Ya. Dah, kita lanjut. Kita sekarang masuk apa itu comprehensive income. Jadi kita udah belajar, ya. Kalau analisa laporan keuangan, kita nggak bisa cuma ngelihat net income. Net income kita udah belajar, ya. Yang di-accrue, kita belajar matching principle kan. Ya, recognition, revenue recognition, kita juga belajar yang sudah di-accrue yang masuk ke net income. Tapi ada juga account-account yang nggak masuk ke P&L, jadi nggak masuk ke net income. Ya, yang kemarin kita udah belajar diantaranya misalnya apa? Ayo, masih inget nggak? Apa aja yang masuk ke other comprehensive income? Iya. Kenapa nggak masuk sebagai net income? Iya, karena nggak terrealisasi, jadi nggak masuk di net income, ya. Dia nggak masuk di net income. Kalau terrealisasi masuk ke net income. Kamu namanya siapa? Yes, oke. Ya, jadi ada di sini ya, unrealized gain or loss, foreign currency translations, unrealized gain or loss daripada derivatif, ya. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa ada tugas yang harus dikerjakan dan disubmit ke Moodle terakhir hari ini jam 23.59. Sekian adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sekian pemaparan saya mengenai video pengajaran sebagai pemenuhan syarat sertifikasi dosen pada bidang PDD UKT-PT. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2025. Salam sehat selalu.